Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali pada program mempelajari kaedah-kaedah atau cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bab makharijul huruf atau tempat-tempat keluar huruf. Insya Allah pada pertemuan ini kita akan bahas satu bab berikutnya karena ini juga merupakan dari kita mempelajari ilmu tajwid. Yaitu yang pertama makhraj sudah kita bahas. Bab berikutnya yaitu memberikan hak-hak dari setiap huruf. Kita lihat pada penjelasan dari hak ini adalah sifat huruf. Insya Allah pada pertemuan ini kita akan bahas sifat huruf. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita jelaskan apa itu sifat. Sifat adalah sesuatu yang menempel kepada benda. Sesuatu yang menempel mungkin manusia atau sesuatu yang kita sandarkan kepada benda. Contoh sifat manusia ada rajin atau malas atau bersungguh-sungguh, itu sifat. Sedangkan huruf berarti sifat huruf yaitu sesuatu yang menempel kepada huruf. Contoh mengalirnya nafas ketika membunyikannya atau tertahannya nafas ketika membunyikannya. Itu berupa sifat. Maka perlu kita pelajari, perlu kita pahami tentang sifat huruf. Karena faedah dari kita mempelajari sifat huruf ini penting. Terutama ketika kita mempelajari makharijul huruf, kita menemukan huruf sama dari makharijul hurufnya atau dari tempat keluar hurufnya, akan tetapi berbeda dari sifatnya. Contoh huruf ta dengan huruf to. Huruf ta dengan huruf to. Tempat keluarnya sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu ujung lidah ditempelkan ke pertama tumbuh gigi seri atas. Makhraj huruf ta dengan huruf to. Sifat huruf ta adalah huruf tipis, sedangkan huruf to adalah huruf tebal. Maka perlu juga kita memahami sifat huruf supaya kita tahu mana huruf yang dibaca tipis, mana huruf yang dibaca tebal. Inilah salah satu faedah dari kita mempelajari sifat huruf. Insya Allah kita masuk kepada pembahasan sifat huruf. Sifat huruf secara garis besar terbagi kepada dua, yaitu yang pertama sifat yang berlawanan, yang kedua sifat yang tidak berlawanan. Maka kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu sifat yang berlawanan. Untuk sifat yang berlawanan terbagi kepada 5 pasang. Sifat yang berlawanan terbagi 5 pasang. Maka kesimpulannya, setiap satu dari huruf hijaiyah pasti memiliki 5 sifat. Setiap satu dari huruf hijaiyah pasti memiliki 5 sifat. Pasangan yang pertama dari huruf yang berlawanan yaitu al-hamsu. Biasa disebut dengan hamas. Lawannya adalah al-jahru. Biasa disebut dengan jahar. Hamas, apa pengertian dari hamas dan apa pengertian dari jahar? Hamas adalah mengalirnya nafas ketika membunyikan huruf hamas. Mengalirnya nafas ketika membunyikan huruf hamas. Sedangkan lawannya adalah tertahannya nafas ketika membunyikannya. Lalu apa huruf dari hamas?
huruf dari hamas adalah terkumpul dalam kalimat fahasahu sakhsun sakat. Fahasahu sakhsun sakat. Berapa hurufnya? Fa, ha, sa, ha, sya, kho, so, sa, ka, dan ta. Berarti ada 10 huruf hamas. Mengalirnya nafas ketika membunyikannya. Sedangkan huruf jahar tertahannya nafas. Apa contoh huruf hamas? Yang pertama huruf fa. Qad aflaha. Qad aflaha. Diletakkan telapak tangan di hadapan mulut, rasakan nafasnya mengalir. Rasakan nafas kita mengalir. Qad aflaha. Qad aflaha. Contoh yang kedua, ha. Ar-Rahman. Terasa mengalirnya nafas. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Banyak. Ada 10 huruf hamas. Af, ah, as, ah, ash, akh, as, ash, ak, at. Mengalir nafas ketika membunyikannya. Sedangkan huruf jahar tertahannya nafas. Apa contoh? Kita ambil satu contoh, yaitu huruf ba. Ab, 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 tertahan nafas. Sedangkan hamas mengalir nafas. Af, ah, as, ah, ash, akh, as, as, ak, at, mengalir nafas. Sedangkan jahar tertahan nafas. Maka perlu kita simpulkan setiap satu dari huruf hijaiyah pasti memiliki 5 sifat. Itu pasangan yang pertama. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas pasangan yang kedua. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.